mana-mana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rizal Pratama dengan NIM 2511008. Dan nama saya Anissa Rizky Akbar dengan NIM 2511003. Saya Ihsan Mulyaswan dengan NIM 251110002. Dari kelompok manajemen visi kampus akan menjelaskan limit fungsi dan menjelaskan singkat tentang metode limit dalam matematika. Oh, dari kakak ya. Oh ya, oke. Yang pertama di sini pengertian limit fungsi. Limit adalah suatu nilai yang terdekati oleh nilai fungsi, yaitu fx ketika x mendekati suatu titik a. Secara notasi, limit x mendekati a, yaitu fx sama dengan L, berarti fx dapat dibuat sederhana mungkin dengan L. Bila x dipilih cukup dekat dengan a, tetapi x tidak sama dengan a. Contohnya itu titik tujuan L yang diarahkan oleh sebuah fungsi saat x bergerak menuju a. Kenapa sih limit itu penting? Oke. Di sini yang pertama itu dasar bagi kalkulus ya. Limit memberikan landasan formal untuk turunan ganda. Kemudian turunan dari integral merupakan suatu konsep yang sederhana. Nilai saat interval kecil, yaitu menghasilkan sebuah turunan yang luas. Kemudian ada aplikasi luas, yaitu digunakan di fisika seperti graf, medan, dan juga ekonomi. Contohnya keseimbangan marginal dan teknik. Kemudian ada metode substitusi, yaitu cara yang paling sederhana, yaitu langsung saja menggunakan nilai a dalam fungsi fx. Jika fx terdefinisi, yaitu bukan bentuk tertentu seperti 0 per 0 ya, maka limitasi dari x mendekati a, yaitu fx sama dengan f a. Halo teman-teman, ini ada contoh ya, contoh dari substitusi langsung dengan pertanyaan limit x mendekati 2 dengan persamaan 3x kuadrat kurangi 5x plus 4. Jadi di cara metode substitusi langsung itu kita langsung ganti x-nya dengan 2 teman-teman. Kayak gini. Sini kan 3x kuadrat berarti 3 kali 2 kuadrat kurangi 5 dikali 2 plus 4 teman-teman. Nah, 2 kuadrat berapa teman-teman? 2 kuadrat itu 4, 5 dikali 2 itu 10, dan plus 4. Nah, kita kalikan dulu. 3 kali 4 12, 10 tambah 4 14 kurangi 14, 10 tambah 4. Jadi 12 kurangi 10 itu hasilnya 2 ditambah 4 hasilnya 6 teman-teman. Jadi di metode substitusi langsung itu caranya langsung saja kita gantikan x-nya dengan angka yang mendekati pertanyaan tersebut. Ini metode faktorisasi, yaitu digunakan ketika substitusi langsung menghasilkan suatu bentuk tak tertentu, yaitu seperti 0 per 0 ya. Oke, langkah umum yang pertama kita faktorkan bilang bentuknya, kemudian coret faktor yang sama. Yang ketiga yaitu lakukan substitusi pada bentuk yang disederhanakan. Metode ini sering kali dipakai untuk limitasi rasional ya, pembagian polinominal. Oke, lanjut next. Contoh metode faktorisasi ya teman-teman, dengan limit x mendekati 3
dengan persamaan X kuadrat kurangi 9 per X kurangi 3. Jadi di metode faktorisasi ini beda sama substitusi. Sebelum sampai substitusi, kita faktorkan dulu teman-teman. Nah, ini kan ada persamaan X kuadrat kurangi 9. Nah, dalam rumus aljabar ada persamaan yang A kurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A kurangi B. Nah, sama juga di persamaan ini. Di sini kan X nah, plus min. Ini kan 9. Kita pecah bagi 2. Jadi berarti diakarkan. Akar 9 berapa teman-teman? Akar 9 itu 3. Nah, kita 3 semua. Jadi X plus 3 dikali X min 3 itu hasilnya akan sama teman-teman. Hasilnya yaitu X kuadrat kurangi 9. Nah, lanjut kita ke persamaan bawahnya X kurangi 3. Nah, di bawah persamaan ini ada hal yang sama nih teman-teman, yaitu X kurangi 3 dan juga ini bawahnya sama. Karena ini sama, jadi kita coret aja, hilangkan. Coret. Nah, tinggal X plus 3. Nah, kalau sudah sampai ini teman-teman, kita langsung substitusi aja teman-teman. Nih, ini kan limit X mendekati 3. Jadi kita langsung saja ganti limit X mendekati 3, yaitu 3 plus 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya dari limit X mendekati 3 dengan persamaan X kuadrat kurangi 9 per X kurangi 3, hasil limitnya adalah 6 teman-teman. Dan kemudian ada metode untuk kawan atau rasionalisasi yang dimana di sini digunakan untuk fungsi yang mengandung akar yang menyebabkan bentuk tertentu. Ide utamanya yaitu kalikan dengan sekawan konjugat untuk menghilangkan akar pada pembilang atau penyebut. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah kalikan pembilang dan penyebut dengan sekawan A plus akar B. Kemudian dibalik A di min kurangi akar B. Kemudian ada sederhanakan hasil sehingga term akan akar bilang. Kemudian ada lakukan substitusi pada bentuk yang disederhanakan. Oke teman-teman, ini ada contoh lagi dari metode perkalian sekawan dengan limit X mendekati 0 bersamaan X per akar 1 plus X dikurangi akar 1 kurangi X. Nah, di metode perkalian sekawan ini fungsi metode ini gunanya untuk menghilangkan akar penyebutnya teman-teman. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dikalikan juga dengan penyebutnya tapi berlawanan. Contoh nih teman-teman. Nah, di sini kita dikali dengan persamaan yang ada di bawahnya, teman-teman. Jadi X dikali akar 1 plus X ini kan dikurangi, teman-teman. Ini kan dikurangi. Jadi kita tambah di sini, teman-teman. Tambah akar 1 kurangi X. Sama saja di bawahnya. Akar 1 plus X ditambah akar 1 kurangi X. Nah, lanjut di bawahnya. Kita kalikan aja teman-teman. X dikalikan akar 1 plus X ditambah akar 1 kurangi X per, nih ini kan dikali ya teman-teman, akar 1 dikali akar 1 sini, maka hasilnya 1 teman-teman. 1 terus plus
X dikurangi akar 1 kali akar 1. 1 kurangi X. Tinggal kita tambah aja teman-teman bawahnya. Satu dikurangi 1 hasilnya 0. Nah terus X dikurangi dalam tanda kurung X, maka hasilnya 2X. X tambah X berapa teman-teman? 2X. Jadi persamaannya kayak gini teman-teman. Kita lanjut. Kita coret aja teman-teman. Ini ada 2X dan di atasnya juga X. Kita coret. Jadi akar 1 plus X ditambah akar 1 kurangi X per 2. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, udah nih nggak bisa diapa-apain lagi. Kita langsung substitusi aja teman-teman. Jadi limit X mendekati 0, kita ganti akar 1 plus ini 0 teman-teman, 0 plus akar 1 kurangi 0. Akar 1 kurangi 0 per 2. Akar 1 plus akar 1 teman-teman, itu hasilnya 2. Karena kenapa? Akar 1 itu 1 plus 1 2. 1 tambah 1 2 per 2. 2 per 2 1. Jadi limit X mendekati 0 X dengan bersamaan X per akar 1 plus X kurangi akar 1 min X, itu hasilnya 1 teman-teman. Jadi perkalian sekawan ini kita menghilangkan penyebut akar penyebutnya dulu teman-teman, lalu kita substitusi. Sekian dari saya teman-teman. Baik, di sini kesimpulan dan petunjuk praktis. Yang pertama ada substitusi itu digunakan pertama jika fungsi kontinu didetik mudah dan cepat. Kedua adalah faktorisasi, yaitu adalah berfungsi untuk bentuk 0 per 0 pada rasional, itu adalah faktorkan dan coret. Yang ketiga adalah sekawan rasionalisasi, itu berfungsi untuk menghilangkan akar, kalikan dengan sekawan, lalu substitusi. Terus pilih metode sesuai bentuk soal. Akhirnya selesaikan beberapa contoh dan periksa konsistensi berhasil. Nah, hasil. Tips dan catatan di sini adalah tips singkat. Selalu cek apakah substitusi langsung bekerja. Bila tidak, cari 0 per 0 atau bentuk akar, lalu pilih metode yang tepat. Oke, sepertinya itu cukup ya dari kami presentasinya. Ya kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya cukup kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.